Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Teguh Tamar, mahasiswi semester 6 Peminatan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Sulaiman Landi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis yang telah memberikan tugas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit malaria dan demam berdarah. Untuk yang pertama, malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang menyerang sel darah merah. Di sini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dengan gambaran penyakit berupa demam, pembesaran limfa, dan berbagai kumpulan gejala, dan pengaruhnya pada beberapa organ, misalnya hati, otak, dan ginjal. Ada 4 jenis Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Di sini merupakan penyakit malaria terberat dan menimbulkan penyakit mikrovaskular karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti malaria otak, anemia berat, gagal ginjal akut, dan lain-lain. Yang kedua, Plasmodium vivax. Di sini dapat menyebabkan malaria tertiana. Berikutnya, Plasmodium malariae. Di sini menyebabkan malaria quartana. Yang terakhir, Plasmodium ovale. Di sini jarang dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Untuk siklus parasit malaria pada manusia itu, ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia, akan keluar sporozoid dari kelenjar lidah nyamuk dan masuk dalam darah dan jaringan hati. Untuk gejalanya itu demam tinggi, perasaan dingin atau kaku pada seluruh tubuh, gemetar, keluar keringat berlebihan, lemas, lelah, sakit kepala, mual, dan muntah. Untuk diagnosisnya bisa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Untuk pencegahannya di sini, untuk yang pertama, menghindari gigitan nyamuk, misalnya tidur dengan kelambu. Yang kedua, hindari keluar rumah pada malam hari tanpa menggunakan pelindung, karena nyamuk Anopheles aktif pada malam hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih sehingga tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk yang merupakan vektor dari penyakit malaria. Yang keempat, pemberasan sarang nyamuk. Yang kelima, jika akan berpergian ke daerah yang sering terjadi kasus malaria, sebaiknya meminta obat anti malaria dari dokter untuk mencegah penularan. Untuk pengobatannya itu, sejak tahun 2008, kebijakan program pengobatan malaria tidak menggunakan obat tunggal seperti kloroquine, tetapi menggunakan obat kombinasi artemisinin combination therapy atau ACT untuk semua jenis Plasmodium sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Untuk yang kedua itu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, tulang sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Penyebab DBD adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ini banyak dijumpai di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang saat ini menjadi masalah utama. Untuk ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu, yang pertama, warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Yang kedua, berbadan kecil. Yang ketiga, menggigit di siang hari dan sore hari. Yang keempat, senang hinggap di pakaian yang bergantungan, kelambu, dan tempat yang gelap dan lembab. Yang kelima, jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Posisi jentik nyamuk ini tegak lurus dengan permukaan air. Yang berikutnya, gerakannya naik turun ke atas permukaan air untuk bernapas. Berikutnya lagi, kemampuan terbangnya sekurang-kurangnya itu 100 meter.
Hidup dan berkembang biaknya itu di dalam rumah, misalnya bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, tempat minuman burung. Untuk penularan demam berdarah ini, yang pertama, demam berdarah hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue waktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit demam berdarah dengue, atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya itu sudah terdapat virus dengue. Yang berikutnya itu, virus dengue itu yang terhisap nyamuk Aedes aegypti di sini akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Selanjutnya, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari. Di sini disebut masa inkubasi. Berikutnya, bila orang yang ditularkan itu tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka dia akan segera menderita demam berdarah. Dan sebaliknya, bila seorang yang ini memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka jika sewaktu-waktu orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang tidak baik, maka virus dengue tersebut akan bekerja. Yang berikutnya, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama dengan air liur nyamuk ke orang tersebut. Selanjutnya, tanda dan gejala dari demam berdarah dengue. Yang pertama itu demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil. Berikutnya, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit atau ruam-ruam. Yang berikutnya lagi nyeri perut itu di bagian ulu hati. Terus terjadi shock atau pingsan pada hari ke-3 sampai ke-7 secara berulang-ulang. Tanda bahaya dari demam berdarah ini adalah pendarahan gusi. Yang kedua, muntah darah. Ketiga itu penderita tidak sadar atau pingsan. Keempat, denyut nadi tidak teraba. Untuk pencegahan dari demam berdarah dengue ini yaitu dengan cara pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue atau PSN-DBD. Untuk nyamuk dewasa bisa dilakukan dengan fogging. Untuk jentik nyamuk itu bisa dilakukan secara kimia. Secara kimia itu bisa dengan pemberian abate, yaitu pemberian abate pada bak air, sumur. Yang berikutnya itu pengasapan dan fogging. Untuk secara fisik itu 3M+, di mana 3M+ itu menguras, menutup, mengubur, dan plusnya itu menggunakan obat nyamuk dan lain sebagainya. Untuk secara biologi itu bisa menggunakan ikan pemakan jentik dan bakteri B+H-14, di mana agen yang aktif mengendalikan nyamuk. Untuk pengobatan penyakit demam berdarah dengue ini yaitu mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak, terutama air putih. Yang kedua itu mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri. Yang ketiga, mengonsumsi jambu biji dan makanan yang mudah dicerna. Untuk yang keempat, kita bisa istirahat yang cukup. Untuk DBD yang tidak tertangani dapat menimbulkan komplikasi serius seperti demam shock syndrome atau biasa disebut DSS dengan gejala itu: pertama, tekanan darahnya menurun. Kedua, pelebaran pupil. Yang ketiga itu nafas tidak beraturan dan mulut menjadi kering. Yang keempat itu kulit basah dan terasa kering. Untuk berikutnya denyut nadi kita itu lemah. Yang terakhir itu jumlah urinnya menurun. Sekian presentasi dari saya. Kiranya jika ada kekurangan dimohon maafkan, karena di sini kita akan belajar secara sama-sama.
Terima kasih, sekian.